Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Di sini saya sebagai asisten di Praktikum Fisika Dasar 1 percobaan unit 2 tentang koefisien gesek. Nah, terlebih dahulu kita tahu apa itu sebenarnya koefisien gesek. Nah, koefisien gesek itu adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda, baik itu permukaan benda yang halus, permukaan benda yang kasar, sehingga menimbulkan terjadinya suatu gesekan. Koefisien gesek ini terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan koefisien gesek statik dan koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek statik ini adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan bidang. Dia dalam keadaan diam dan tepat akan bergerak. Di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah µs sama dengan Fs per N. µs ini adalah koefisien geseknya, Fs ini adalah gaya gesek, dan M ini adalah gaya normalnya. Kemudian koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek kinetik ini adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan bidang, di mana benda ini dalam keadaan bergerak. Rumus yang kita gunakan yaitu µk sama dengan Fk per M. Nah, adapun rumus untuk mencari gaya normalnya, kita menggunakan rumus yaitu N sama dengan M dikali G. N ini adalah gaya normal, M ini adalah massa benda, dan G ini adalah percepatan gravitasi. Nah, ini adalah rumus dari koefisien gesek, yaitu µ sama dengan F dikali N. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil rambat ralat koefisien gesek yang diturunkan dari rumus ini, sehingga menghasilkan delta µ sama dengan delta F per F ditambah delta N per N dikali µ. Selanjutnya, untuk lebih jelas mengenai praktikum koefisien gesek, marilah kita melangkah ke kegiatan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan percobaan. Tapi terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan kita kali ini. Nah, tujuan dari percobaannya ini yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya gaya gesekan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya tarik terhadap keadaan benda. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya normal terhadap gaya gesek. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh keadaan benda terhadap gaya gesek. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini, yang pertama ini adalah neraca pegas. Ini adalah benang. Ini adalah balok yang kita gunakan. Kemudian ini adalah katrol meja dan permukaan bidang. Selanjutnya, kita melangkah kegiatan yang pertama. Adapun kegiatan yang kita kerjakan di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu hubungan gaya tarik terhadap keadaan benda. Yang kedua, hubungan gaya normal terhadap gaya gesekan. Dan yang ketiga yaitu hubungan permukaan benda dengan gaya normal. Dalam kegiatan kita kali ini ada 3 keadaan yang kita akan lihat, yaitu keadaan benda dalam keadaan diam, tepat akan bergerak, dan bergerak lurus beraturan. Nah, dalam kegiatan pertama ini yaitu hubungan gaya tarik terhadap keadaan benda. Di sini sudah ada alat yang terpasang. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu melihat atau mengamati penunjukan nilai skala terkecil atau NST dari neraca pegas. Kemudian kita menimbang salah satu beban yang akan kita gunakan menggunakan neraca pegas untuk mengetahui besar gaya normal dari beban tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kita menimbang. Kemudian selanjutnya yaitu kita menarik secara perlahan beban yang kita gunakan untuk mengetahui keadaan permukaannya, baik dia dalam keadaan diam, tepat akan bergerak, dan bergerak lurus beraturan. Kita tarik secara perlahan dengan gaya kecil untuk menentukan
untuk kegiatan pertama ini, mula-mula kita melakukan menarik secara pelan-pelan beban atau balok yang kita gunakan dengan gaya kecil untuk menentukan berapa besar penunjukan pada neraca pegas. Ini adalah hasil yang ditunjukkan pada saat balok dalam keadaan diam, kemudian besar gaya tariknya ditambah kembali dan mengamati perubahan keadaan benda dalam keadaan tepat akan bergerak dan bergerak lurus beraturan. Kemudian mengamati seluruh penunjukan neraca pegas untuk beban dalam keadaan tetap akan bergerak dan bergerak lurus beraturan. Kemudian mencatat hasil pengamatan yang ditunjukkan pada neraca pegas dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kita melangkah kegiatan yang kedua, yaitu hubungan antara gaya normal dengan gaya gesekan. Nah, dalam kegiatan kedua ini kita menggunakan 3 buah balok. Kemudian kita menimbang masing-masing balok untuk menentukan besar gaya normal dari masing-masing balok tersebut. Dalam kegiatan kedua ini hampir sama halnya dengan kegiatan yang pertama tadi, yaitu kita mengamati keadaan benda dalam keadaan diam, tepat akan bergerak dan bergerak lurus beraturan, kemudian mengamati penunjukan neraca pegas pada masing-masing keadaan benda. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga, yaitu hubungan antara keadaan permukaan dengan gaya gesekan. Dalam kegiatan 3 ini kita menggunakan 3 buah beban, 3 buah balok. Ada permukaan yang halus, kasar, dan licin. Sama halnya dengan kegiatan pertama dan kedua tadi, kita menimbang masing-masing balok ini untuk menentukan besar gaya normal dari masing-masing balok tersebut. Kemudian melakukan kegiatan yang sama halnya seperti kegiatan pertama dan kegiatan kedua untuk mengamati keadaan benda dalam keadaan diam, tepat akan bergerak dan bergerak lurus beraturan. Kemudian mengamati penunjukan neraca pegas dalam keadaan diam, tepat akan bergerak dan bergerak lurus beraturan. Selanjutnya mencatat hasil pengamatan yang ditunjukkan pada neraca pegas pada tabel pengamatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang-orang yang berbelanja di minimarket. Mereka itu menggunakan kereta dorong dalam berbelanja. Nah, ini adalah salah satu contoh gaya gesek ketika orang tersebut melakukan pergerakan terhadap kereta keranjang tersebut. Inilah salah satu contoh terjadinya gaya gesek terhadap keranjang tersebut. Demikianlah tentang percobaan koefisien gesek. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.